sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Tahiril Fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pengajian tafsir Jalalain, sudah sampai pada surat As-Saffat yang akan kita baca nanti, surat As-Saffat ayat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fastaftihim ali rabbikal banat. Fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Fastaftihim, istakhbir kuffar Makkah tawbihan lahum. Fastaftihim, maka bertanyalah, minta taulah, minta beritahulah kepada mereka. Istakhbir, carilah informasi kuffar Makkah kepada orang-orang kafir Makkah. Tawbihan lahum, ini sebagai teguran lahum untuk orang-orang kafir Makkah. Apa yang ditanyakan? Ali rabbika albanatu, ali rabbika, apakah untuk Tuhanmu albanatu, anak-anak perempuan, bizamihim, dengan dugaan mereka. Annal malaikata, bahwa sungguhnya malaikat, banatullahi, adalah anak-anak perempuannya Allah. Walahum, dan untuk mereka orang-orang kafir Mekah, albanuna, anak-anak laki-laki. Fayahtasuna bil asna, fayahtasuna, maka mereka orang-orang kafir itu merasa istimewa bil asna, dengan yang lebih mulia. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana Allah di ayat sebelumnya ini menceritakan tentang Nabi Yunus.
Nabi Yunus ada Yunus. Nabi Yunus seorang nabi yang Allah kirim, yang Allah utus kepada penduduk Ninawa. Adanya di Mosul. Jadi daerah Timur Tengah kemarin, daerah Timur Tengah sana. Ini Nabi Yunus satu-satunya nabi yang umatnya ini tidak jadi disiksa, tidak jadi diberi azab karena keburu istighfar. Ini hebatnya istighfar, saudara. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hindarkan azab dari kita. Memang sudah merupakan kebiasaan, sudah merupakan sunnatullah. Kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, satu kampung, pengen dihabisin semuanya, pasti nabinya, pasti rasulnya ini disuruh keluar dulu dari kampung itu. Pasti disuruh keluar. Ya, Nabi Nuh ya seperti itu. Nabi Nuh disuruh naik dulu ke gunung, kemudian bikin perahu. Nabi Lut juga demikian, suruh pergi, suruh keluar dari kampung itu, namanya kampung Sodom, makanya disebut dengan Sodomi. Nabi Hud juga seperti itu. Nabi Soleh juga seperti itu, pasti disuruh keluar dari kampungnya. Nabi Soleh dan Nabi Hud ini keluar dari kampungnya, kemudian datang ke sebuah daerah yang kemudian disebut dengan Makkah. Waktu itu belum ada Ka'bah, tapi sudah ada pondasinya. Yang bangun pondasi Ka'bah soalnya malaikat. Udah ada pondasinya. Sempat datang ke situ Nabi Soleh dan Nabi Hud. Jadi suruh keluar dulu dari kampungnya, baru akan Allah kirimkan azab, Allah kirimkan siksaan kepada kaumnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengirimkan azab kepada orang-orang Mekah wa anta fihim, sedangkan engkau ada di sana Muhammad. Selama masih ada Nabi Muhammad di Mekah, gak bakal azab turun. Ini bisa juga dikaitkan kalau kita menghadirkan sosok Nabi Muhammad, artinya dengan ngaji, dengan banyak sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilah, itu artinya sosok Nabi Muhammad hadir lagi di kampung kita. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta bihim, tidak akan Allah menyiksa satu kaum, menyiksa satu kampung, sedangkan ada orang yang baca selawat di situ. Amin ya Pak? Kalau banyak selawatan, pasti nggak bakal kena siksa itu kampung. Soalnya ada Nabi Muhammad di situ. Karena ada yang baca sallallahu alaihi Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta bihim. Dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan azab kepada kaum wa hum yastaghfirun, sedangkan kaum itu beristighfar atau mohon ampun kepada Allah. Kalau istighfar, mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Istighfar itu mulut Pak, tapi hatinya ya kudu taubat. Jadi kalau istighfar itu perbuatan mulut, astagfirullahaladzim, hatinya kudu taubat. Itu bedanya istighfar sama taubat. Istighfar mulutnya, ya Allah ampuni saya, tapi hatinya masih grundel sama Allah, ya belum taubat berarti. Ya Allah ampuni saya, hatinya harus diiringi dengan taubat, penyesalan, tekad kuat gak akan mengulangi dosa-dosa, itu namanya taubat. Kaum Nabi Yunus pada waktu itu sudah dikabarkan oleh Nabi Yunus, tunggu 3 hari lagi, 3 hari lagi bakal turun azab Allah pada kalian, kata Nabi Yunus. Emang iya, coba dah, masih menyembah berhala, masih melakukan kemaksiatan. 2 hari ditunggu lagi, tinggal 2 hari sisa waktunya, ditunggu lagi, enggak juga turun. Nabi Yunus mulai ragu, saudara. Ini jangan-jangan enggak jadi nih. Jangan-jangan Allah enggak jadi kirimkan azab ini, enggak jadi kirimkan siksa kepada kaumku nih. Akhirnya hari ketiga belum juga turun. Azab itu belum juga turun. Nabi Yunus kemudian keluar dari rumahnya. Khawatir, saudara. Karena adat kebiasaan kampung Nabi Yunus, orang yang bohong, terang-terangan berbuat bohong, katanya pengen ada azab tapi nggak ada azab, itu pasti itu harus dihukum, dan hukumannya mati, dihukum mati karena sudah melakukan kebohongan publik. Udah bohong, katanya ada azab tapi nggak turun. Nabi Yunus akhirnya pergi dari kampungnya tanpa izin Allah. Allah belum izinkan buat pergi dari kampung itu. Nabi Yunus pergi dari kampungnya karena takut, khawatir. Kemarin udah ngancem katanya ada azab, tapi nggak turun juga azab. Maka tanpa izin dari Allah, Nabi Yunus istilahnya minggat. Abaqo itu artinya minggat.
Waktu itu orang minggat, budak minggat, bini minggat, ada yang bini minggat sini. Kabur ke rumah mertuanya. Suami juga minggat ada. Ya orang rumahnya punya bini, dia minggat. Ya jadi bulan-bulanan minggat dari rumahnya. Dulu kebiasaannya kalau orang minggat naik perahu, itu pasti perahunya pasti udah oleng. Harus, ini pasti nih kata nakoda, ini pasti ada orang minggat nih. Pasti, nggak lain dan nggak bukan ada orang minggat. Coba saya pengen minggat di sini. Nah, Nabi Yunus diundi, kemudian harus keluar dari perahu itu, dilemparkan ke laut, akhirnya dimakan ikan besar. Itu kisah Nabi Yunus. Setelah itu kepergian Nabi Yunus ini justru ada hikmahnya. Nabi Yunus pergi karena takut dibunuh. Cuma kaumnya ngelihat ke rumah Nabi Yunus. Ayo kita lihat Yunus ada nggak di rumahnya? Di masjid ini mah Yunus. Cingkira. Kita lihat Yunus ada nggak di rumahnya. Kalau masih ada berarti dia bohong, kita bunuh. Tapi kalau nggak ada berarti dia benar. Karena kebiasaan Allah itu saat akan mengirimkan azab kepada kaum itu pasti nabinya disuruh keluar dulu. Diintip saudara sama kaumnya Nabi Yunus, ternyata di rumahnya benar nggak ada Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus perginya karena takut, bukan karena perintah Allah. Benar nih, benar. Saudara-saudara, nggak ada ini. Yunus dia pergi, benar berarti ini akan ada azab. Ayo kita taubat pada Allah. Kita minta ampun pada Allah. Yang punya kezaliman atau punya penganiayaan pada orang lain, minta maaf. Barang-barang yang pernah diambil milik orang lain, balikin semuanya. Karena syaratnya taubat itu harus membalikan barang-barang yang memang diambil. Minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah itu sebenarnya udah hitam langit, mendung, udah pengen turun. Tapi karena istighfar, lisannya istighfar mohon ampun, hatinya taubat, maka nggak jadi turun nih. Ini satu-satunya kaum yang selamat, hampir turun, tapi lantaran istighfar dan barokahnya Nabi Yunus itu pergi tadi. Barokah Nabi Yunus itu minggat, istilahnya pergi tanpa izin Allah. Ini kemudian dia mau istighfar, mereka mau istighfar, dan kemudian Allah selamatkan dari azab. Nah, setelah menceritakan ini, setelah menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Yunus, kemudian sebelumnya ada Nabi Ibrahim, sebelumnya ada Nabi Lut, Allah mengembalikan kepada orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah, apakah mereka tidak kapok? Apakah mereka tidak khawatir, tidak takut kalau siksa yang dulu pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu ini diturunkan kepada mereka? Nggak takut apa orang-orang kafir Mekah? Jadi dikembalikan kepada orang-orang kafir Mekah. Konteksnya di sini memang suratnya adalah surat Makkiyah. Nggak takut apa mereka mendengar siksaan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu? Umatnya Nabi Yunus yang hampir-hampir saja, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, ini semuanya Allah binasakan. Gak takutkah mereka dengan semua itu? Dan sementara mereka masih melakukan kemusyrikan. Saudara sekalian, dalam ayat ini, ayat yang tadi kita baca 149, fastaftihim ali rabbikal banat walahumul banun. Minta kabar atau tanyalah kepada mereka, emang benar, apakah betul Allah punya anak-anak perempuan dan mereka punya anak laki-laki? Ini tradisi Arab jahiliyah, saudara. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau dengan anak perempuan ini benar-benar gak suka. Jadi orang Arab kalau punya anak perempuan malu, mukanya merah. Kalau nggak dipasung, tahu pasung ya? Jadi dikurung dalam kamar, ya kakinya diikat pokoknya nggak boleh keluar karena aib. Pasung, kalau nggak, ya dikubur hidup-hidup waktu masih kecil. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Karena anak perempuan dianggap lemah dan nggak bisa membanggakan kabilahnya, nggak bisa membanggakan keluarganya. Ini tradisi jahiliyah. Mereka memposisikan anak laki-laki itu lebih utama dibanding anak perempuan, dan anak perempuan nggak ada harganya. Nah, setelah itu, setelah ada keyakinan yang salah atau tradisi seperti ini,
Nggak berhenti sampai di situ, orang-orang kafir Mekah bilang Allah itu punya anak-anak perempuan, namanya malaikat. Jadi malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Nah, sedangkan kita ini adalah anak laki-lakinya. Ini punya dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, alirabbikal banat. Kesalahan yang pertama, mereka sudah menisbatkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Maha Suci Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Menisbatkan anak kepada Allah ini adalah satu kesalahan besar. Jelas yang namanya Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak punya hubungan dengan apapun. Yang paling mulia sekalipun makhluknya itu tetap grade-nya, tetap derajatnya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu kan asyraful khalqi ajmain. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Meskipun Nabi Muhammad paling mulia, tetap jauh derajatnya, jauh dibandingkan Allah, pasti jauh lah, pasti jauh. Tetap Nabi Muhammad itu jauh, dan tidak ada yang menyamai Allah, dan Allah tidak mungkin punya anak. Dari lafaz selawat saja saudara, dari lafaz selawat aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada yang anti sama Sayyidina, ya Allahumma sholli ala Muhammad aja, Allahumma sholli ala Muhammad gitu misalnya. Dari lafaz selawat aja ini sudah menunjukkan bahwa Allah tinggi dan Nabi Muhammad jauh di bawah Allah. Pasti itu. Lafaz selawat ini banyak barokahnya. Selain tadi menghindarkan azab, lafaz selawat ini antara lain barokahnya untuk menafikan uluhiyah, untuk menghilangkan ketuhanan bagi selain Allah. Karena kita tahu Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa. Nabi Isa itu bikin orang yang mati jadi hidup bisa, bikin burung model kayak burung dari tanah bisa, orang yang penyakitnya belang oleh Nabi Isa bisa disembuhin, orang yang mukanya rata Pak, jadi nggak punya mata, nggak punya hidung, sama Nabi Isa digini aja jadi ada matanya, ada hidungnya. Keren nggak tuh kalau ada gitu ilmu begitu, misalnya itu keren. Nah, saking hebatnya mujizat Nabi Musa, maka sebagian pengikutnya ada yang keliru, ada yang salah. Ini mah bukan orang nih, ini mah anak Tuhan. Gara-gara saking hebatnya. Ini mah bukan manusia, ini mah anak Tuhan. Saking hebatnya. Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa. Nabi Isa yang sifatnya itu nggak kawin juga Nabi Isa. Nabi Isa nggak kawin, kemudian Nabi Isa yang lebih banyak ingat, lebih banyak khusyuknya dibanding dengan bercandanya. Nabi Isa itu lebih khusyuk dibanding dengan bercandanya, lebih banyak khusyuknya. Kemudian Nabi Isa dikultuskan atau disucikan seolah-olah dia anak Tuhan. Nah, Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa, maka lafaz salawat ini barokahnya Allahumma ya Allah sholli, berikanlah rahmat takzim ala Muhammad, kepada Muhammad. Artinya Allah tetap di atas, Allah lah yang memberikan rahmat takzim kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap di bawah. Ini barokahnya selawat. Dan insya Allah dengan selawat umat Nabi Muhammad nggak bakal tersesat seperti umat-umat sebelumnya yang menganggap Al-Masih atau Isa anak Allah, yang menganggap Uzair nabinya Bani Israel anak Allah. Nggak akan. Karena dari lafaz salawat aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat, berikanlah rahmat takzim kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad pun masih mengharapkan rahmat takzim itu. Itu barokahnya salawat. Nah, kembali kepada pembahasan ini. Orang-orang musyrik Mekah atau orang-orang kafir Mekah menyatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Padahal Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Allah itu satu-satunya dan tidak ada yang sebanding. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Yang enggak istri, yang enggak anak, yang enggak teman, enggak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad.
Tapi orang-orang Arab yang jahiliyah, orang-orang kafir Mekah saat itu, kesalahan pertama, mereka menganggap bahwa Allah punya anak. Kesalahan kedua, mereka sudah sedemikian mentradisi bahwa anak perempuan itu adalah aib. Anak perempuan adalah jelek zaman dulu. Udah tahu anak perempuan jelek, yang jelek-jelek dinisbatkan kepada Allah. Jadi yang jelek-jelek anak perempuan ini anaknya Allah. Nah sedangkan kita anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan kubur aja, soalnya anak Allah. Kalau ada anak perempuan jangan dibiarin keluar, biar itu anak Allah, nggak bisa apa-apa. Begitu juga malaikat ini dianggap sebagai anak Allah oleh orang-orang kafir Mekah. Ini keyakinan tradisi jahiliyah yang pada waktu itu oleh Nabi Muhammad ini diluruskan. Karena dakwah Nabi Muhammad yang pertama kali di Mekah ini adalah untuk meluruskan akidah, meluruskan tauhid. Belum ada dulu di Mekah, Pak. Belum ada hukum tentang puasa Ramadan, belum ada. Hukum tentang zakat ya belum ada. Apalagi waris nggak ada, belum ada. Karena memang di Mekah dakwah 13 tahun ini yang dibangun oleh Rasulullah adalah fondasi akidahnya. Akidah yang melenceng seperti ini, menganggap Allah punya anaknya Allah perempuan, ini harus benar-benar diluruskan sebagai fondasi. Kalau fondasinya udah kuat, kalau kita fondasi udah cakar ayam ya, ngeri namanya. Cakar ayam berapa meter kira-kira itu? Kalau buat tingkat yang makin tinggi tingkatnya nanti, ya fondasinya makin dalam, makin kuat fondasinya, maka bangunan iman dan Islamnya ini akan makin kuat. Yang dibangun oleh Rasulullah di Mekah, sebagaimana ayat ini, Rasulullah membangun fondasi tauhid atau fondasi akidah. Itu dua kesalahan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, menganggap bahwa Allah punya anak. Kemudian yang kedua, menisbatkan bahwa anak perempuan itu milik Allah, padahal kata mereka anak perempuan jelek. Dan kesalahan yang ketiga, menganggap anak perempuan jelek, padahal sama aja saudara, sama aja. Justru yang kemudian menurunkan pejuang-pejuang dan menurunkan penerus-penerus Rasulullah dari kalangan Sayyid itu adalah Sayyidatina Fatimah. Kan keturunan Rasulullah semuanya dari Siti Fatimah, nggak ada yang dari anak laki-laki, semuanya dari Siti Fatimah. Dan ini yang kemudian menurunkan para Sayyid atau dzurriyyah Rasulullah. Bahkan perempuan itu dalam Islam punya posisi yang mulia. Banyak perempuan-perempuan di Al-Quran yang disebutkan, diantaranya Imro'atu Fir'aun, disebutkan dalam Al-Quran namanya Imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, tapi nggak disebutkan namanya Asia. Pernah dengar Pak? Asia, bukan Aisyah. Kalau Aisyah istrinya Rasulullah, kalau ini Asia pakai hamzah, Asia istri Fir'aun. Kemudian Siti Maryam ini ibunya Nabi Isa, yang sewaktu dalam kandungan Siti Maryam sudah dinazarkan oleh ibunya nazar, istrinya Imran, jadi bapaknya namanya Imran. Ada di surat Ali Imran itu, nazar bahwa ya Allah, kalau aku punya anakku aku wakafkan, anakku aku biarkan untuk ngurusin masjid. Ternyata begitu lahir perempuan Siti Maryam. Ia karena kekuasaan Allah dan barokah orang-orang soleh itu, bapaknya soleh, ibunya soleh, meskipun perempuan, Siti Maryam yang ngurusin masjid atau ngurusin rumah Allah pada waktu itu. Dan gak ada yang kasih makan, karena yang kasih makan langsung malaikat. Ini Siti Maryam, barokah perempuan. Jadi perempuan banyak keutamaannya. Dalam Islam disebutkan perempuan-perempuan mulia, diantaranya itu tadi, diantaranya Siti Maryam, Siti Asia, belum lagi Ummahatul Mukminin atau istri-istri Rasulullah seperti Siti Khadijah, kemudian juga Siti Aisyah yang menjadi Ummul Mukminin, yang menjadi periwayat atau sumber-sumber hukum hadis, terutama hadis tentang perempuan ini banyak dari Siti Aisyah.
Jadi kesalahan mereka yang paling fatal adalah menganggap bahwa perempuan itu hina. Kemudian setelah anggapan perempuan hina, justru yang hina dinisbatkan kepada Allah. Allah dianggap punya anak perempuan. Nah, ini kesalahan fatal. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Am khalaqna, apakah kami menciptakan al malaikata malaikat inathan sebagai perempuan wa hum syahidun, dan mereka menyaksikan khalqana akan penciptaan kami. Mereka menyaksikan penciptaan kami, fayaquluna dzalika, maka kemudian mereka mengucapkan itu semua. Disindir lagi oleh Allah. Emang betul dugaan mereka bahwa Tuhanmu itu punya anak perempuan dan kalian semua itu punya anak laki-laki. Emang dulu kalian melihat, emang dulu kalian menyaksikan aku menciptakan para malaikat itu dalam bentuk perempuan. Emang kalian lihat, kata Allah. Apakah kalian melihat benar-benar sehingga kalian menyatakan perkataan yang demikian ini, perkataan yang Maha Suci Allah dari segala macam tuduhan-tuduhan itu. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah, la yaquluna waladallahi wa innahum waladallahu wa innahum lakadibun. Ala innahum min ifkihim, ingatlah sesungguhnya orang-orang kafir Mekah, min ifkihim karena kedustaan mereka, kidbihim maksudnya kedustaan mereka, la yaquluna sungguh mereka mengatakan waladallahu beranak Allah biqaulihim dengan ucapan mereka al malaikatu banatullah, malaikat itu anak perempuan Allah, wa innahum lakadibun, dan sesungguhnya mereka itu sungguh-sungguh berdusta fihi dalam ucapan itu. Astafal banati 'alal banin ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun. Astafa bi fathil hamzati lil istifham, dengan fathahnya hamzah jadi bacanya astafa. Ini hamzah istifham, asalnya hamzah wasal. Istafa ada hamzahnya, hilang hamzah wasalnya jadi astafa. Apakah memilih dia Allah biha dengan ini bi fathil wastagna anha biha an hamzatil wasli, dan lafaz astafa itu sudah cukup dengan hamzah istifham tanpa hamzah wasal. Fa hudzifat ai ikhtara, maka dibuanglah hamzah wasal. Ai ikhtara maksudnya memilih. Apakah Allah memilih al-banati perempuan alal banina, mengalahkan orang-orang laki-laki. Malakum kaifa tahkumun, malakum maka ada apa dengan kalian, kaifa tahkumuna bagaimana kalian menghukumi hadzal hukmal fasid, akan hukum yang rusak ini, yaitu menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditantang oleh Allah, emang kalian melihat wahai orang-orang kafir Mekah, emang kalian lihat ketika kami menciptakan malaikat bahwa malaikat itu dalam bentuk perempuan? Emang kalian lihat? Boro-boro jangankan malaikat, orang kejadian bumi aja mereka nggak ada yang tahu. Kita setua-tuanya manusia nggak akan ada yang tahu asal usulnya gunung gede itu gimana. Kita sepanjang umur manusia nggak ada yang tahu kenapa laut rasanya asin. Itu semuanya dari dulu udah begitu jauh sebelum diciptakan ya seperti itu. Kita nggak pernah tahu asal usulnya kenapa hujan itu kok turunnya dari awan, kenapa bukan dari benda-benda yang lain. Dan sudah seperti itu adanya. Demikian juga penciptaan malaikat ini tidak ada yang menyaksikan. Orang-orang kafir Mekah apalagi mereka tidak menyaksikan penciptaan malaikat, tapi mereka mengatakan sesuatu yang sifatnya bohong, kedustaan, kata Allah. Sungguh mereka berdusta. Mereka berdusta dengan ini, berdusta dengan ucapan-ucapan ini, dan mereka mengucapkan sesuatu hukum yang rusak. Malakum kaifa tahkumun, hukum yang rusak. Al-fasid. Hadirin sekalian, al-fasid itu persamaannya al-batil, rusak, batil.
Dan yang namanya batil itu nggak ada yang namanya batil. Batil itu sudah sejak dari sononya yang namanya kebatilan itu sebenarnya nggak ada. Nah, kalau kenapa ada kebatilan itu sebenarnya bayang-bayang saja, anggapan-anggapan saja. Orang zina misalnya dianggap sebagai kebatilan, dan sewaktu-waktu kebatilan itu pasti akan musnah. Menganggap bahwa zina itu nikmat, anggapan bahwa zina itu nikmat itu sebenarnya bayang-bayang saja, menganggap bahwa itu kenikmatan. Tapi sebenarnya dia bayang-bayang saja, anggapan semacam ilusi bahwa dia bisa memperoleh kesenangan dengan cara itu, dengan cara-cara yang Allah larang. Namanya kebatilan. Batil itu rusak dan sebenarnya tidak ada. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, batil itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak ada wujudnya memang, tapi direka-reka dan dianggap ada wujudnya, dianggap ada. Contoh yang sering saya sebutkan, ini paling mudah adalah dengan membuat peta dalam pikiran kita. Akal kita itu selalu memolakan, membuat pola. Ada yang disebut sebagai wajib akli, ada yang disebut sebagai jaiz akli, ada yang disebut sebagai mustahil akli. Wajib secara akal naik ke atas, turun ke bawah, wajib secara akal itu. Nah, mustahil secara akal naik ke bawah, turun ke atas. Ada tukang yang turun ke atas atau yang naik ke bawah, ada nggak? Yang wajib secara akal bapak lahir duluin anaknya, wajib secara akal. Jadi mustahilnya anak lahir duluin bapaknya, mustahil. Lawannya wajib akli, mustahil akli. Nah, termasuk yang mustahil akli, saudara. Termasuk mustahil akli itu adanya sekutu atau adanya kerabat, adanya anak untuk Allah, itu mustahil secara akli. Kalau Tuhan punya anak, maka ini akal kita sudah bisa memastikan, walaupun ini tidak seperti 1 tambah 1 2. Kalau 1 tambah 1 2 ini namanya doruri, namanya langsung bisa kita pastikan wajib. 1 tambah 1 3 mustahil, itu yang sifatnya doruri. Tapi ada yang sifatnya nadhari, kita bisa membenarkan bahwa itu wajib akli, atau kita bisa mengatakan salah karena itu mustahil akli. Butuh perenungan, namanya nadhari. Nah, di antara perenungan bahwa Allah punya sekutu, Allah punya partner, itu mustahil akli. Tuhan punya partner, mustahil akli. Dan nggak bisa langsung, emang nggak bisa seperti 3 tambah 2 6, mustahil akli, nggak bisa. Kalau itu kan gampang, doruri. Nah, kalau ini Tuhan punya partner, itu mustahil akli dan harus direnungkan. Kalau Tuhan punya partner, berarti dia kondangan berdua, berarti dia jalan kemana-mana dibantuin. Ntar kalau dia butuh pertolongan, maka ditolongin sama partnernya. Kira-kira kalau butuh pertolongan, lemah apa kuat tuh Pak? Lemah. Nah, kalau lemah berarti bukan Tuhan, gitu aja. Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Tuhan butuh partnernya 2 3 mustahil. Begitu juga Tuhan punya anak, mustahil. Kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan ada ketergantungan kepada anak itu. Dia disebut sebagai Tuhan atau disebut sebagai bapak yang melahirkan anaknya, atau orang tua yang melahirkan anaknya. Dan ini mustahil karena Tuhan harus merdeka. Artinya Tuhan ini harus berdiri sendiri, nggak boleh ada yang grandingin dia. Kalau Bang Hero anaknya grandingin aja ya, mau kemana ikut pak, jajan pak. Nah, kalau Tuhan punya anak udah minta jajan, pada grandingin aja mau kemana-mana, bikin keputusan aja, itu pasti dibayang-bayangi oleh anak ini, mustahil. Maka Tuhan punya partner, Tuhan punya sekutu, pasangan, termasuk ini hukum yang rusak yang diciptakan oleh orang kafir Quraisy, orang kafir jahiliyah pada waktu itu, adalah hukum yang rusak, mustahil, yang mereka sebutkan bahwa Allah punya anak, anaknya perempuan,
Ini adalah hukum yang rusak atau batil. Dan gak bakal ada saudara yang namanya batil atau mustahil, itu gak bakal ada. Gak bakal ada. Turun ke atas tuh gak ada. Naik ke bawah gak bakal ada. Begitu juga sekutu Tuhan gak bakal ada. Dan kenapa orang-orang kafir kok menyembah patung-patung? Orang-orang kafir kok menyembah alam, misalnya menyembah pohonan. Orang-orang kafir menganggap bahwa alam segala macam ini adalah punya kekuatan. Itu sebenarnya alam itu tidak jadi Tuhan. Pohon nggak jadi Tuhan. Terus yang jadi Tuhan apa? Nggak ada yang jadi Tuhan. Cuma ilusi atau waham atau dugaan mereka. Mereka menduga, mereka menganggap bahwa pohon punya kekuatan, dianggap sebagai Tuhan. Padahal pohon mah tetap pohon. Mereka menduga, mereka menganggap bahwa laut punya kekuatan sehingga dimintain. Jadi dugaan dan sangkaan-sangkaan yang salah aja. Kenapa bisa demikian? Kebanyakan bengong. Gara-gara kebanyakan bengong, diam, nggak dapat petunjuk. Nggak dapat petunjuk. Oleh karenanya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk ngelurusin ini, ngelurusin akidah. Karena kalau tidak diluruskan akidah yang sifatnya ini keyakinan dalam hati, ini kalau tidak diarahkan, ini pasti akan sesat. Dan itu sudah merupakan satu yang sifatnya alami, saudara. Kepercayaan kepada Tuhan, percaya bahwa ada satu yang paling berkuasa, itu secara naluriah semua orang ada. Dari masih kecil. Buktinya kalau anak kecil sakit, itu pasti manggil. Kalau enggak orang gede dah, orang gede sakit pasti ada yang dia panggil. Minimal kalau dia enggak punya Tuhan, pasti bilang aduh. Aduh, jempol gua. Ini kalau aduh ini berarti dia tuh merasa harus ada tempat untuk bersandar, harus ada tempat untuk mengeluhkan semua sakit dia. Semua secara naluriah, secara fitri itu orang butuh Tuhan. Nah, kebutuhan Tuhan ini, kebutuhan kepada Tuhan kalau tidak diarahkan, kayak bayi jadinya. Anak bayi kebutuhan kepada makan, apa aja dia mood. Kalau dikasih pentil ibunya ya Pak, wajar ya. Bapaknya juga ya. Kalau dikasihnya apa aja bukan pentil, nanti ada sendal di mood juga. Nanti ada tasbih di mood juga, nggak diarahin. Begitu juga keyakinan pada Tuhan bahwa ada yang harus dijadikan sebagai tempat bersandar. Ini kalau nggak diarahkan bisa salah, bisa pohon dianggap Tuhan, alam dianggap Tuhan. Oleh karenanya Allah mengutus para nabi, mengutus nabi-nabi untuk meluruskan ini Tuhan yang satu, yaitu Allah. Qul wallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat yang bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada partner atau tidak ada yang sederajat dengan dia. Ini dijadikan satu pondasi meluruskan akidah, karena akidah yang isinya kebutuhan kepada Tuhan, kebutuhan kepada yang paling berkuasa, tempat bersandar, ini selalu dimiliki oleh manusia dan harus diarahkan dengan ajaran-ajaran tauhid, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul, termasuk yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala tadhakkarun, afala tadhakkarun, am lakum sultanun mubin, fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Afala tadhakkarun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dikurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.